Bisa kita bayangkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, belakangan ikut-ikutan menyerang Ahok. Kita kan tahu PSI ini adalah partai politik yang paling Ahok sejak lama. Tapi hari ini cukup naif. Ahok seakan-akan berjalan di tempat yang sunyi. Ahok itu seakan-akan tak lagi punya teman. Orang yang dulu, partai yang dulu paling Ahok sekalipun, secara perlahan juga mengkritik Ahok secara terbuka. PSI juga mengkritik kenapa Ahok baru ngomong sekarang terkait dengan kekisruhan Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita itu sudah memasuki hari ke-6 bulan puasa. Semoga kita semua, terutama umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentu saja kita selalu berharap supaya Ramadan itu memberikan berkah untuk semesta alam. Nah, Bapak Ibu semua, kali ini saya masih tertarik untuk bicara tentang bagaimana Ahok setelah pembicaraannya dengan SCTV terkait dengan kekisruhan Pertamina. Tentu ini tidak bisa lepas karena Pertamina belakangan ini ada sejumlah oknum di dalamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang merugikan negara 193 triliun. Saya tertarik untuk komentar dua hal. Pertama, saya melihat kecenderungan sampai hari ini bagaimana Ahok yang dalam sebuah wawancara dengan SCTV itu memang terkesan sekali mengungkap begitu banyak carut-marut, begitu banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya ada di Pertamina dan tidak pernah bisa diselesaikan. Nah, ini yang sepertinya membuat kenapa Ahok sampai hari ini memang menjadi pergunjingan. Ahok dikritik, Ahok kemudian dibully sebagai sosok yang dinilai bukan hanya sebatas pahlawan kesiangan, tapi juga Ahok itu dianggap sebagai orang yang mungkin ikut terlibat mendiamkan. Karena ketika menjadi komisaris utama, kenapa Ahok tidak menyampaikan itu secara terbuka? Kenapa ketika jadi orang penting di Pertamina, Ahok tidak menjelaskan, tidak melaporkan hal-hal yang sifatnya koruptif kepada pihak hukum misalnya, tidak dilaporkan ke KPK, tidak dilaporkan ke Kejaksaan, tidak dilaporkan juga kepada pihak kepolisian. Kan ini yang kemudian menjadi perdebatan. Kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa Ahok itu ingin terkesan menunjukkan dirinya itu banyak tahu terkait dengan Pertamina, sudah berbuat banyak untuk Pertamina, tapi kemudian itu sama sekali sampai hari ini dianggap tidak menyelesaikan persoalan apapun. Sebenarnya secara substansi, apa yang disampaikan oleh Ahok dalam wawancaranya dengan SCTV, saya kira ini kan memberikan informasi yang cukup komprehensif kepada para pemirsa, kepada kita semua, rakyat di seluruh Indonesia. Bahwa sebenarnya soal tata kelola yang terkait dengan minyak gitu ya, ataupun perminyakan yang ada di Pertamina selama ini memang menimbulkan kekisruhan. Dalam konteks itu saya kira memang publik banyak juga yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ahok ya, karena semua orang tidak mengetahui ini sebelumnya. Tapi sekali lagi pernyataan Ahok ini dinilai tidak kontekstual. Pernyataan Ahok ini dinilai sangat telat karena saat ini Ahok bukan lagi siapa-siapa, bukan orang yang berada di internal Pertamina, sehingga pernyataannya ini hanya sebatas ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan panggung politik, dan yang paling penting Ahok mungkin ingin disebut sebagai pahlawan yang kemudian punya kontribusi terkait bagaimana membenahi Pertamina. Jadi di situ perdebatannya. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dan tidak happy dengan pernyataan Ahok karena memang dianggap sebagai sebuah ketelatan dalam menyampaikan informasi, terutama terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Orang-orang yang kemudian kritis pada Ahok ini kan cukup menyayangkan. Saat itu Ahok adalah sosok yang cukup penting di Pertamina, adalah kader partai politik penguasa, dan yang paling penting juga sangat dekat dengan Presiden Republik Indonesia yang saat itu adalah Pak Jokowi. Kalau betul memang persoalan tata niaga, soal perminyakan yang ada di Indonesia, soal BBM di Indonesia, memang begitu banyak kejanggalan, begitu banyak oknum-oknum yang sebenarnya nakal yang merugikan negara. Kenapa dulu tidak Ahok sampaikan? Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan yang sampai hari ini tidak pernah berkesudahan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa resistensi? Kenapa protes?
Dan kenapa juga bully-bully dan bahkan sumpah serapah kepada Ahok itu terus bergulir hingga saat ini. Itu tentu tidak terlepas karena Ahok saat ini adalah bagian dari oposisi. Sebut saja misalnya Ahok adalah kader PDIP yang kalah dalam Pilpres, sehingga posisi Ahok yang bukan lagi siapa-siapa. Ahok bukan pejabat publik, bukan lagi orang penting di negara ini, tidak punya teman dan akses terhadap kekuasaan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Ahok itu dibully. Bisa kita bayangkan, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, belakangan ikut-ikutan menyerang Ahok. Kita kan tahu PSI ini adalah partai politik yang paling Ahok sejak lama. Bahkan publik tahu bahwa PSI itu sangat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Ahok. Sepanjang Ahok jadi gubernur di Jakarta, saat itu Ahok misalnya dikritik, dibully terutama oleh kalangan-kalangan kelompok aktivis, termasuk juga ketika Ahok dibully oleh kelompok-kelompok yang kalah dalam pilkada, sebut saja seperti kelompok pendukungnya PKS ataupun kelompok-kelompok kritis yang lain. Itu PSI paling depan pasang badan, memberikan bagaimana PSI itu adalah sebagai tameng utama yang selalu akan mengadvokasi dan membela Ahok hingga tuntas. Bahkan dalam banyak hal, nafas perjuangan PSI itu adalah terinspirasi dari statement-statement dan manuver yang kemudian dilakukan oleh Ahok. Tapi hari ini cukup naif. Ahok seakan-akan berjalan di tempat yang sunyi. Ahok itu seakan-akan tak lagi punya teman. Orang yang dulu, partai yang dulu paling Ahok sekalipun, secara perlahan juga mengkritik Ahok secara terbuka. PSI juga mengkritik kenapa Ahok baru ngomong sekarang terkait dengan kekisruhan Pertamina. Ahok juga dikritik oleh PSI, dianggap tidak ikut bertanggung jawab, bahkan cenderung membiarkan praktik-praktik koruptif yang ada di Pertamina. Terutama ketika Ahok menjadi komut yang kemudian secara signifikan posisinya cukup strategis untuk mengungkap bagaimana kekisruhan yang ada di internal Pertamina. Itulah PSI yang kita tahu. Apa yang kemudian bisa kita jelaskan? Ini tentu tidak terlepas karena Ahok saat ini adalah kalah dalam pemilu, bagian dari partai yang kalah Pilpres dan tidak punya teman penguasa. Jadi PSI yang dulu sangat akrab dengan Ahok sekalipun, menjadi sosok, menjadi partai yang paling terdepan, memberikan serangan-serangan agresif kepada Ahok. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam politik kita memang tidak pernah kita mengenal apa yang disebut dengan pertemanan dan permusuhan secara abadi. Ahok adalah sosok bagaimana kepentingan politik itu hanya sesaat, pertemanan itu hanya sesaat, permusuhan juga sesaat. Bisa kita bayangkan, PSI yang paling Ahok per hari ini juga menjadi partai yang terdepan. Membuli Ahok dinilai sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita iris satu persatu, inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang, kenapa membuat begitu banyak partai politik tidak mau jadi oposisi. Dia akan jadi sasaran bully-bulian, dia akan jadi sasaran untuk selalu diserang, dan yang paling penting akan disebut sebagai orang yang pastinya dianggap tidak NKRI, tidak Pancasilais, pahlawan kesiangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya apa? Berada di luar kekuasaan, itu memang tidak enak dan tidak nyaman. Sering diserang dan syukur kalau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena mungkin dianggap mencemarkan nama baik, dianggap menimbulkan keseruhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan kalau kita melihat pemilu sejak dilaksanakan secara langsung ya 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 yang terbaru. Partai-partai yang kalah dalam pemilu, mereka-mereka yang dulu berseberangan secara politik ketika kalah, lebih cenderung ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik. Ini tentu tidak terlepas. Karena memang menjadi oposisi berada di luar kekuasaan, itu penuh dengan resiko. Dan yang paling penting ternyata, sikap politik seseorang, sikap politik partai, itu tentu tidak bisa dilepaskan di mana letak posisi politiknya saat ini. Karena PSI bagian dari koalisinya Prabowo, padahal PSI dulu paling depan, paling agresif memberikan rapot merah kepada Prabowo Subianto, tapi hari ini kan PSI paling Prabowo dari Prabowo Subianto. Itu kan menegaskan satu hal bahwa sebenarnya posisi politik itu menentukan bagaimana sikap partai itu dilakukan kepada siapapun. Karena PSI menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Karena PSI lebih memilih bersama dengan Jokowi yang berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Jadi setiap apapun yang dinilai kontroversial, menyerang pemerintah,
merugikan kekuasaan, maka dia akan mendapatkan serangan balik. Dan ini yang terjadi pada Ahok yang kemudian juga dikritik oleh PSI. Kita kan tidak pernah mendengar bagaimana PSI sikap politiknya soal sikap-sikap kritisnya misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, kenaikan PPN 12%, dan kebijakan-kebijakan lain pemerintah hari ini yang sebenarnya itu tidak semuanya itu dinilai sebagai yang pro dengan kerakyatan. PSI senyap, PSI gelap gulita, PSI tidak pernah memberikan resultante sebagai sebuah partai politik yang bersama dengan rakyat. Tiba-tiba PSI muncul memberikan statement politik dan menyerang Ahok. Menyayangkan Ahok kenapa baru sekarang bicara tentang kekisruhan yang ada di Pertamina. Itu yang saya sebutkan, posisi politik itu menentukan bagaimana seseorang dan partai politik itu bersikap. Oleh karena itu, jangan mengherankan kalau begitu banyak kebijakan-kebijakan politik hari ini dan di masa-masa yang akan datang, kontroversial, dia merugikan rakyat, mungkin juga potensial akan merugikan seluruh rakyat di Indonesia. Jangan pernah berharap akan ada orang, akan ada partai politik untuk memberikan sikap yang kritis. Karena mereka itu satu barisan, satu kubu dan satu kolam dengan kekuasaan. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang berada di luar kekuasaan, kecewa dengan proses politik 2024. Ataupun mereka yang kemudian meyakini bahwa pemilu di 2024 itu penuh dengan kecurangan, pastinya posisi politik mereka akan sangat kritis kepada pemerintah. Jadi segala apapun yang diperbuat oleh pemerintah pasti salah. Segala kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, sekalipun kebijakan pemerintah itu pro dengan rakyat, demi kepentingan masyarakat yang di bawah, pastinya salah dan dianggap tidak benar. Yang ingin saya tegaskan adalah standing position secara politik, berada di mana kaki-kaki politik kita, itu akan menentukan sejauh mana kita akan memberikan sikap dan respon terhadap politik. Kalau kaki kita hari ini berada di barisan politik pemerintah, maka Ahok akan menjadi sasaran orang yang juga akan diserang dan dianggap dibully karena Ahok ini adalah pahlawan kesiangan. Itu posisinya. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita berada di luar kekuasaan, bagian dari kelompok-kelompok kritis dan pro-demokrasi mungkin akan menjadi bagian dari pendukung Ahok. Bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Ahok itu tidak ada yang salah. Apa yang disampaikan Ahok itu adalah fakta-fakta empirik, penuh dengan pengalaman bagaimana Ahok yang pernah jadi orang penting di internal Pertamina memberikan informasi yang urgen yang mestinya ini dijadikan sebagai petunjuk, dijadikan sebagai guidance bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan kerugian Pertamina itu. Jangan-jangan ini melebar ke banyak tempat, melebar ke banyak orang, melebar ke banyak instansi yang mestinya dituntaskan. Jadi itulah yang saya sebutkan, bahwa Indonesia hari ini, kita hari ini adalah bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi, dan apa posisi kita, itu tentu tidak pernah terlepas bagaimana posisi kita yang sesungguhnya. Termasuk ketika, saya juga termasuk yang kaget, PSI ini speak up terkait dengan pernyataan Ahok. Soal bagaimana Ahok yang tahu terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Nggak pernah muncul dalam pikiran saya. PSI juga memberikan kritik secara terbuka. Kalau yang mengkritik Ahok itu adalah per hari ini bagian dari kekuasaan politik pemerintah, misalnya kawan-kawan Gerindra, ataupun kelompok-kelompok pendukungnya Prabowo, ataupun pendukungnya yang lain, terutama pendukung kekuasaan, mungkin sangat masuk akal. Ini tapi PSI loh. Tumbuh dan besarnya bersama Ahok ketika di Jakarta. Bahkan kita tahu banyak sekali sebenarnya pemilih-pemilih PSI di Jakarta waktu awal-awal muncul adalah mereka yang teridentifikasi sebagai pemilih Ahok. Jadi kenapa PSI agak sedikit besar di Jakarta sejak kemunculannya itu tidak bisa dilepaskan karena sosok Ahok yang kemudian sangat dekat dengan PSI, yang kemudian PSI sangat berhasil mengidentifikasi sebagai bagian penting dari Ahok. Jadi inilah politik kita. PSI paling Ahok sejak lama atau Ahok yang sangat identik dengan PSI, sekalipun kita tahu Ahok itu adalah kader PDIP, in the end ternyata memang harus pecah kongsi. Ahok harus menerima realitas politik. Dirinya bukan siapa-siapa di negara ini, dirinya tak lagi punya teman penguasa di negara ini, dan partainya adalah partai kalah pemilu. Jadi tidak mengherankan kalau dulu orang yang dekat dengan Ahok secara perlahan bukan hanya meninggalkan, tapi juga mengkritik secara terbuka. So, mari kita maknai politik kita itu biasa-biasa saja. So, mari kita lihat secara komprehensif
bahwa semua terkait dengan politik hari ini, itu tentu tidak bisa dilepaskan posisi politik seseorang. Apakah dia berada di kekuasaan, apakah dia berada di luar, itulah yang akan menentukan bagaimana statement, pernyataan, dan gestur-gestur politiknya yang ditampilkan secara terbuka kepada publik. Saya kira di situ, salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.